Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kitab pengantar, kitab perjanjian lama. Dan kita sudah belajar masuk ke kitab-kitab sejarah. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah belajar kitab Yosua, lalu Hakim-Hakim, Rut, lalu 1 dan 2 Samuel. Dan hari ini kita akan belajar kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, kitab 1 dan 2 Raja merupakan kitab sejarah yang penting karena di dalamnya itu berisi tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa sejarah terkait dengan raja-raja Israel. Saya akan share screen terlebih dahulu. Iya, jadi pengantar kitab perjanjian lama dan hari ini kita akan bahas tentang kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Aslinya kitab 1 dan 2 Raja-Raja merupakan satu kitab saja. Sama seperti Samuel dan Tawarikh. Nah, di mana keduanya dalam tanah itu hanya terdiri dari satu kitab saja. Nah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja disebut Raja-Raja dalam bahasa Ibrani-nya Melekim. Judul ini sebenarnya sesuai dengan isinya, sebab kitab ini menelusuri sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda dari masa Salomo sampai masa pembuangan di Babel. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya, saudara sekalian, bahwa pada awalnya sistem yang dipakai di bangsa Israel itu adalah teokrasi. Sistem pemerintahan Allah, di mana Allah yang memimpin. Namun pada zaman Samuel, orang-orang Israel itu meminta raja. Oleh karena itu pada waktu itu Tuhan mengizinkan karena ketegaran hati orang-orang Israel, sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan mereka, orang Israel, dalam konteks waktu itu untuk memiliki seorang raja. Nah, raja pertama yaitu Saul. Samuel mengurapi Saul menjadi raja orang Israel. Namun akhirnya Saul karena ketegaran hatinya dan dosa-dosanya, Allah tidak berkenan kepadanya dan Tuhan mengganti Saul dengan Daud. Daud adalah raja yang terkenal sangat baik walaupun pernah melakukan kesalahan karena berzinah dengan Batseba. Namun secara umum Daud itu termasuk raja yang boleh dikategorikan raja yang baik dan berhasil. Daud menulis Mazmur yang begitu banyak, bagaimana dia merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Nah, setelah Daud, raja Israel diganti oleh Salomo anaknya. Nah, Salomo ya itu raja yang mengawalinya dengan baik, karena dia raja yang diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan, dan akhirnya bisa memimpin kerajaan itu menjadi kerajaan yang besar, kerajaan yang masyhur, makmur. Namun di akhir hidupnya ternyata Salomo ini jatuh. Kejatuhannya apa? Karena dia memiliki istri dan gundik yang banyak, di mana istri dan gundiknya itu berasal dari berbagai bangsa. Akibatnya Salomo dipengaruhi dan akhirnya pun Salomo mulai dalam tanda kutip itu melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria dan kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Nah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja mulai dari sini, ya dari masa Salomo.
Nah, raja-raja Israel dengan ibu kota Samaria itu banyak. Demikian juga nanti kita lihat raja-raja Yehuda. Dan akhirnya, kalau kita lihat Israel, ya, kerajaan Israel itu dikalahkan oleh Asyur dan dibuang ke Asyur. Ya, 721. Lalu bagaimana Yehuda? Ternyata Asyur belum sempat mengalahkan Yehuda. Karena apa? Karena Asyur ya terjadi kegoncangan dan akhirnya Asyur dikalahkan oleh Babel. Baru Babel lah yang mengalahkan Yehuda. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini jelas bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini menceritakan tentang sejarah raja-raja baik Israel, raja-raja Israel dan Yehuda dari masa Salomo sampai masa pembuangan. Berarti Salomo kerajaan pecah jadi 2, Israel dan Yehuda, lalu Israel dibuang ke Asyur dan Yehuda dibuang ke Babel. Nah, seperti itu. Mari kita akan lanjutkan dengan ya untuk judul kitab. Ya, ternyata tadi terjadi kesalahan. Nah, mari kita akan lihat untuk penulis kitab. Penulis kitab raja-raja ini memang tidak jelas. Iya, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Yeskiel. Tetapi ada yang berkata penulisnya adalah Esra. Dan ya sebenarnya kalau saudara baca di buku itu masih beberapa boleh dibilang ahli itu punya pendapat masing-masing tentang siapa penulis kitab raja-raja. Orang Yahudi sendiri, nah ini yang penting, ini dalam tradisi Yudaisme itu mengakui bahwa Yeremia sebagai penulis semua kitab raja-raja kecuali bagian terakhir kitab 2 Raja-Raja, sebab Yeremia mati di Mesir. Ya, ini memang ada kontroversi matinya di Babylon atau di Mesir. Yeremia pasal 43 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau kita lihat di dalam kronologis waktu sejarah kerajaan Israel itu saudara sekalian, bahwa memang setelah Salomo kerajaan pecah jadi 2, Israel dibuang ke Asyur, lalu Yehuda dibuang ke Babel. Waktu Yehuda dibuang ke Babel itu ada 3 kali. Ya, 3 kali pembuangan. Yang pertama itu adalah zamannya Daniel. Ya, itu dibuang. Lalu zamannya Yeskiel ya, dibuang. Lalu terakhir zamannya Yoyakim ya. Nah, akhirnya Yerusalem hancur. Lalu di mana posisi Nabi Yeremia? Nah, Nabi Yeremia itu yang menulis kitab Ratapan. Nanti saudara tahu kenapa dia menulis kitab Ratapan? Salah satunya karena dia merasa sedih atas kehancuran Yerusalem. Jadi kalau kita runut secara keseluruhan, jelas Yeremia ini nabi yang berada di akhir kerajaan Israel Yehuda sebelum semuanya dihancurkan. Iya. Karena Yeremia lah yang menyaksikan bagaimana Yerusalem hancur. Ya. Memang dia akhirnya dilarikan ke Mesir dan semuanya dan mati di sana. Tapi yang jelas saudara sekalian, secara umum ya Yeremia inilah yang tahu seluruh sejarah kerajaan Israel karena dia hidup di akhir dari kerajaan Yehuda. Nah, itu secara umum seperti itu. Nah, untuk periode penulisannya, nah saudara sekalian, dibebaskannya Yoyakin dari penjara adalah peristiwa terakhir yang tercatat dalam 2 Raja-Raja. Hal itu terjadi pada tahun ke-37 masa pemerintahannya dan kira-kira terjadi pada tahun berapa? Ya, 560 sebelum Masehi. Iya. Memang 568 itu dibuang ya. Kitab ini tidak mungkin ditulis sepulangnya kaum Yahudi dari masa pembuangan. Jadi memang nanti setelah mereka dibuang ke Babel, Babel dikalahkan oleh media Persia. Pada zaman media Persia inilah orang Yahudi melalui dekret Darius diizinkan pulang ke Yerusalem. Nah itu seperti itu. Nah ini tidak mungkin kitab ini ditulis sepulang kaum Yahudi. Karena apa? Karena penulisannya tidak menyebutkan hal itu.
Oleh karena itu, ada kemungkinan kitab ini ditulis ya sebelum itu, sekitar 560 dan 538. Jadi, ini secara umum untuk tahun penulisannya, kalau kita setuju bahwa penulisnya adalah Yeremia, ada kemungkinan tahun-tahun itulah kitab ini dituliskan. Kita akan lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu tujuan kitab. Ya. Nah, sebenarnya apa tujuan kitab ini ditulis? Ya, kenapa sih kitab ini ditulis? Yang pertama itu sebagai catatan sejarah tentang kerajaan bangsa Israel yang terpecah belah. Ya, jadi kalau kita lihat dengan adanya tulisan kitab Raja-Raja, kita tahu situasi dan kondisi kerajaan bangsa Israel, baik itu kerajaan utara atau kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria maupun kerajaan selatan atau biasa disebut Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Ya, jadi memang awalnya bangsa Israel satu, tapi akhirnya pecah jadi dua. Nah, nanti kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja itu, baik kerajaan utara atau kerajaan Israel, ibu kota Samaria, di situ ya terjadi, boleh saya bilang pergantian raja dengan trik-trik ya, karena ada saling bunuh-membunuh ya, seperti itu. Demikian juga terkait dengan kerajaan Yehuda. Bagaimana mereka hidup ya, kalau kita lihat ini kerajaan-kerajaan setelah Salomo itu hidup tidak benar, dan akhirnya memang Tuhan izinkan mereka itu untuk dibuang. Ada orang bilang bahwa pembuangan itu merupakan proses pemurnian untuk memurnikan bangsa Israel sehingga akhirnya muncullah kata remnan. Remnan itu apa? Remnan itu sisa dari orang Israel yang tetap setia dan akhirnya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali ya Yerusalem, bait suci dan Israel secara bangsa. Lalu yang kedua, sebagai peringatan bahwa ketidaktaatan akan mendatangkan bencana. Memang secara umum tema ketidaktaatan mendatangkan kutuk itu di PL itu sangat kuat. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, jelas sekali bahwa begitu banyaknya peringatan para nabi yang diberikan kepada para raja, dan para raja itu tidak mau taat. Dan akibatnya apa? Tuhan izinkan mereka menghadapi situasi yang sulit. Nanti kalau saudara lihat itu, Tuhan bukannya diam saja. Tuhan tidak tinggal diam. Karena apa? Pada saat bangsa Israel, raja-rajanya hidup dalam kehidupan yang tidak baik, Tuhan kirimkan para nabinya. Nanti saudara bisa lihat ya. Nah, tugas nabi apa? Tugas nabi itu sebagai juru bicara Allah untuk menegur dan menasihati para raja supaya mereka tetap hidup di dalam kehidupan yang benar. Tapi kenyataannya ya, mereka hidup dalam ketidaktaatan. Nah, mari kita akan lihat untuk selanjutnya itu adalah inti tema dan inti berita kitab Raja-Raja. Ya. Tema kitab ini yaitu ketidaktaatan membawa kehancuran bagi kerajaan. Sama seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Hal ini sesuai dengan isi kitab ini, yaitu dijelaskan tentang ketidaktaatan bangsa Israel. Hal ini dimulai sejak zaman Raja Salomo. Ketidaktaatannya, pertama-tama Salomo hidup taat pada Tuhan, namun pada masa tuanya ia mulai menjauh dari Tuhan karena pengaruh para istri dan gundiknya. Ya, itu ya. Karena memang istri dan gundik Salomo berasal dari berbagai bangsa dan daerah. Banyak dari mereka memang bukan orang Israel. Ya, seperti itu. Akibatnya kerajaan pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Walaupun mereka mengalami perpecahan, namun raja-raja Israel dan Yehuda tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita lihat,
setelah Salomo pun raja-raja Israel, baik itu kerajaan utara selatan, ternyata mereka juga memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga akhirnya kedua kerajaan itu ditaklukkan dan diasingkan oleh kerajaan lain. Ya, kerajaan utara dan Israel jatuh ke tangan Assyria atau Asyur pada tahun 722 atau biasa sebut 721 juga bisa sebelum Masehi. Jadi karena ketidaktaatan, yang utara dengan ibu kota Samaria jatuh ke tangan Asyur dan dibuang ke Asyur. Sedangkan kerajaan selatan atau Yehuda, selatan atau Yehuda jatuh ke tangan Babel. Nah, kenapa ke Babel kok tidak Asyur? Ya, sebelum Asyur mengalahkan kerajaan Yehuda, ini Asyur sudah runtuh, dikalahkan oleh Babel. Sehingga akhirnya yang mengalahkan Yehuda itu baru Babel, 586. Dalam situasi seperti itu sebenarnya para nabi terus memperingatkan bangsanya. Bahkan Allah tidak akan menghukum mereka jika mereka bertobat. Jadi kitab Raja-Raja ini mengajarkan bahwa ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan melanggar titah Tuhan pastilah mendapat. Nah, di sini ya ganjaran Allah dan jatuhnya kerajaan. Kedua kerajaan runtuh karena kegagalan raja-raja untuk memerintah dengan adil serta tidak mengindahkan kebenaran Allah. Iya. Jadi itu yang terkait dengan kitab Raja-Raja, saudara sekalian. Memang kalau saudara lihat salah satu contohnya itu misalnya ya Hosea. Hosea itu kan gambaran antara orang Israel sama Allah. Sebenarnya gambaran antara ya kita sama Allah juga. Nah, Hosea dan Gomer, di mana akhirnya mereka menikah, tetapi Gomer itu 2, 3, bahkan 3 ini sesuai anaknya ada 3 kali kan meninggalkan Hosea dan kembali ke kehidupan lamanya. Memang Hosea sangat mengasihi dan kembali mengambil. Tapi Gomer kembali hidup tidak benar. Hosea tebus lagi. Gomer hidup tidak benar. Nah, itu sama dengan Allah dan Israel. Allah sangat mengasihi, tetapi orang Israel sering jatuh dalam dosa. Allah mengampuni, jatuh lagi. Nah, seperti itu. Dan itu mirip juga dengan kasusnya di hakim-hakim. Nah, kenapa Tuhan kirim hakim? Karena pada saat itu orang Israel hidup tidak benar, lalu Tuhan izinkan dijajah bangsa lain, pada saat mereka dijajah, mereka teriak sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni dan Tuhan mengizinkan seorang hakim untuk menolong mereka. Namun setelah hakim itu mati, mereka kembali kehidupan yang tidak benar. Dan Tuhan izinkan dijajah lagi. Lalu mereka berteriak dan Tuhan tolong kirim hakim lagi. Itu sampai berkali-kali, lebih dari 7 kali hakim Tuhan izinkan. Itu menunjukkan bahwa ya Tuhan kadang ketidaktaatan Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi memang Tuhan juga menolong. Sebenarnya begitu. Next kita lanjutkan dengan garis besar kitab. Ya, ini kalau garis besar ini bagian akhir ya. Saya tidak terlalu banyak materi ini. Nanti saudara bisa lihat materi di diktat dan beberapa tambahan materi yang saya berikan. Saya ada web untuk PL yaitu Old Testament. Nanti saya cek lagi untuk website blog saya. Itu nanti saya bagikan ke saudara ya. Blog saya terkait dengan PL. Iya, Old Testament Bible Studies. Nah, ini salah satu blog yang saya buat. Nah, di situ banyak sekali materi-materi kitab perjanjian lama yang saya muat karena itu khusus. Nah, kalau PB itu saya punya blog yaitu belajar kitab perjanjian baru. Nah, itu saudara nanti bisa belajar juga di situ. Begitu banyak materi yang saya upload di situ yang banyak berbicara tentang kitab perjanjian baru. Tidak hanya masalah pengantar, saya kasih tafsir juga. Selain tafsir, ada juga di situ
makalah atau paper ada juga. Saudara bisa belajar banyak di situ. Nanti saya kasih ini linknya ke saudara. Mari kita akan lihat garis besar kitab. Yang pertama, kita akan lihat kitab 1 Raja-Raja. Nah, kitab 1 Raja-Raja ini, ya boleh saya bilang, kitab yang berisi tentang sejarah bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari Salomo sampai terakhir itu adalah pemerintahan Ahazia di Israel. Ada 22 pasal. Mari kita akan lihat perbagian pasal 1 sampai pasal 11 di sini kesatuan kerajaan. Ini masih kerajaan menjadi satu selama 40 tahun dan di sini yang berkuasa adalah Salomo. Salomo bertahta dan luar biasanya Salomo ini adalah raja yang berhikmat. Tuhan izinkan Salomo mendirikan bait suci dan Salomo mengalami masa kejayaannya. Dia terkenal dengan hikmatnya, bahkan Ratu Sheba yang berasal dari Ethiopia datang ke Israel untuk belajar hikmat Salomo. Walaupun begitu, pasal 11 Salomo mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan Salomo diakibatkan karena istri dan gundiknya. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Karena pengaruh istri dan gundiknya, akhirnya Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini bagian 2 yaitu kerajaan pecah. Jadi setelah Salomo kerajaan pecah. Di sini ada 80 tahun. Jadi kalau Salomo 40 ini 80 tahun. Nah, selama 80 tahun ini tidak hanya satu raja, banyak raja kalau sudah lihat ya. Pasal 12 nih setelah Salomo mati kerajaan pecah jadi 2. Kerajaan Israel di bawah pemerintahan Yerobeam pasal 13. Yerobeam bukan juga raja yang baik. Kalau saudara lihat di sini, Yerobeam termasuk raja yang jahat. Tuhan memerintahkan para nabinya untuk memperingatkannya. Tapi, ya, jelas sekali Yerobeam tidak mau taat ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, ini kok Yerobeam, Rehabeam ya. Nanti saya cek lagi ya, di Rehabeam. Kalau di Yehuda itu Rehabeam ya. Nanti saya cek nih. Lalu selanjutnya di sini ada pemerintahan 2 raja Yehuda yaitu Abiam dan Asa. Lalu 5 raja Israel, Nadab, Baasa, Ela, Simri dan Omri. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini pemerintahan Ahab di Israel. Ini zaman Nabi Elia ini. Ya, pemerintahan Ahab di Israel. Nah, di zaman ini Ahab dengan istrinya Isabel itu melakukan penyembahan berhala dan Elia, nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan. Ada banyak hal terjadi, perang ya antara Elia dan nabi-nabi Baal dan seterusnya. Dosa-dosa Ahab, perampasan tanah Nabot, pembunuhan pemiliknya. Lalu akhirnya diakhiri dengan kematian Ahab. Ya. Nah, selanjutnya itu ada pemerintahan Yehosafat dan Ahazia di Israel. Ya, di situ. Nah, itu terakhir dari kitab 1 Raja-Raja. Nah, kita akan lihat kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 17. Ya, kitab 2 Raja-Raja ini terdiri dari 25 pasal. Pasal 1 sampai pasal 17 ini pemerintahan Ahazia di Israel, Yoram di Israel. Nah, di situ zamannya Nabi Elia. Pemerintahan Ahazia di Yehuda, pemerintahan Yehu di Israel, pemerintahan Atalia, Yoahaz di Yehuda, pemerintahan Yoas di Israel, dan Amasya di Yehuda. Lalu pemerintahan Yerobeam II di Israel, Asaria di Yehuda, Sakaria Salum di Israel, Menahem PK-nya di Israel, Yotam Ahaz di Yehuda, Ahaz di Yehuda juga, Hosea di Israel. Ya.
Ini ada penurunan kerajaan, semakin jahat, persinan rohani Israel, dan akhirnya pembubaran, ya, dikalahkan oleh Asyuria. Nah, setelah Israel, kerajaan utara Israel, ibu kota Samaria dihancurkan oleh Asyur dan ditawan, Yehuda masih bertahan. Nah, di situ siapa saja rajanya? Ada Hizkia, Manasye, Yosia, Yoahaz, Yoyakin, Sedekia. Nah, zaman Sedekia ini Bait Allah dihancurkan. Dan disinilah deportasi ketiga ke Babel. Jadi ini gelombang ketiga pembuangan di Babel. Lalu pembebasan Yoyakin di Babel. Ini bagian akhir dari kitab Dua Raja-Raja. Jadi secara umum saudara sekalian, bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini berisi tentang sejarah raja-raja Israel. Diawali dari Salomo, ya, waktu itu kerajaan masih satu, diakhiri pada zaman Yoyakin, bagaimana pada waktu itu kerajaan Yehuda dihancurkan dan dibuang ke Babel. Jadi kitab Raja-Raja menceritakan Salomo, lalu setelah itu kerajaan pecah jadi dua, Rehabeam dan Yerobeam, lalu kerajaan utara dibuang ke Asyur, lalu kerajaan selatan atau Yehuda dibuang ke Babel. Nah, sampai di situ ini ceritanya kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Untuk kepulangan mereka dari pembuangan tidak ada penjelasan di dalam bagian ini. Karena diakhiri oleh zaman Yoyakin, di mana zaman Yoyakin pada waktu itu ya pembebasan Yoyakin di Babel. Jadi ini posisinya ada di pembuangan. Nah, bagaimana dengan Yerusalem? Ya, pasal 25 dijelaskan Yerusalem dihancurkan. Lalu orang-orang Israel dibuang ke Babel. Nah, pada zaman itulah Yeremia hidup dan melayani. Jadi Yeremia adalah nabi yang melihat kehancuran Yerusalem, kehancuran bait suci, kehancuran tembok Yerusalem, dan kehancuran kota Yerusalem. Ya, saya rasa itu terkait dengan kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.